سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Taklim As-Salam yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini, di tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah ini, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi waktu yang bisa kita luangkan, dalam kondisi yang mudah-mudahan dengan kita pergunakan pagi ini untuk hadir di majelis ilmu, semoga ini menjadi pertanda bahwasanya Allah ingin kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, contoh yang terbaik, pribadi yang mulia, sosok yang kita harapkan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surga Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan ini sampai nanti sekitar pukul 9.30 kita akan belajar bersama tentang satu tema yang insya Allah berurutan tentang ilmu waris, atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut ilmu faraid. Ilmu faraid yang kemudian berasal dari kata faridah. Faridah ini maknanya yaitu kepastian atau kemudian bagian pasti, dan itu tercantum di dalam Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya insyaallah telah kita sama-sama pelajari tentang satu perbedaan istilah tentang hibah, wasiat, dan waris. Insyaallah kalau untuk tanya jawabnya nanti ketika saya sudah selesai menjelaskan kurang lebih 1 jam. Jadi kalau ada pertanyaan mohon disimpan dulu, nanti bisa disampaikan di akhir sesi. Saya sedikit mengulang tentang hibah, wasiat, dan waris karena mungkin sebagian ada yang masih bingung terkait perbedaan istilah antara 3 hal ini. Secara ringkasnya, hibah ini akadnya terjadi ketika masih hidup. Jadi seperti orang yang saling memberi hadiah, itu kemudian hibah. Kemudian serah terimanya pindah kepemilikan juga ketika masih hidup. Artinya yang masih hidup, yang diberi itu juga masih hidup. Kemudian yang boleh menerima hibah itu bebas siapa saja, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, baik yang statusnya ahli waris maupun selain ahli waris. Dan nilai dari hibah ini bebas
kemudian hukum memberikan hibah sebagaimana kemudian hadiah itu hukumnya sunnah, dianjurkan. Adapun pelaksanaannya kalau sudah hibah ya sudah, maka wajib dalam artian tidak boleh lagi ditarik. Ya, ibarat kata jenengan sudah ngasihkan jajan ke temennya, besoknya ternyata diminta lagi, wis tidak dimakan, ya. Jadi jangan diminta lagi, sudah dikasihkan. Adapun wasiat jamaah rahimani wa rahimahullah, ini yang mungkin beberapa sering kecampur dengan urusan warisan, ya, atau kemudian kecampur hibah, ya. Makanya saya pernah menemukan ada surat yang sudah dilegalkan oleh notaris, itu judulnya hibah wasiat. Jadi judulnya digandeng. Nah ini kemudian dari awal, dari judul ini juga sudah bikin masalah. Belum baca draftnya, tapi baca judulnya sudah kecampur antara hibah dengan wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu akadnya ketika masih hidup, ya. Yang punya harta masih hidup, tapi serah terimanya setelah wafat, ya. Ini perbedaannya antara hibah dengan wasiat. Kalau wasiat, jangan kasihkan HP sekarang, ini kita kasih HP, jangan terima sekarang. Tapi kalau wasiatnya, kalau wasiat itu kemudian kita kasih HP, tapi baru serah terimanya ketika saya wafat. Nah itu baru wasiat, ya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau hadiah sekarang langsung jangan bawa, tapi kalau wasiat nunggu saya wafat nanti baru jangan dapatkan HP-nya, ya. Kemudian untuk penerima wasiat yaitu selain ahli waris, artinya ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat harta. Adapun nilainya maksimal 1/3. Artinya tidak boleh kemudian ada orang yang berwasiat, saya wasiatkan ketika nanti saya wafat semua harta kekayaan saya berikan ke lembaga ini atau yayasan ini. Nah itu kemudian tidak diperkenankan karena jumlah maksimalnya hanya 1/3 saja. Kemudian hukum pemberiannya dari wasiat ini sunnah, karena memang kita juga diajarkan untuk memberikan sesuatu dari harta kita kepada orang lain. Kemudian hukum pelaksanaannya wajib, ya, tentunya wasiat yang sudah disepakati, sudah diniatkan itu wajib untuk dilaksanakan, ya. Kecuali kalau misalnya sebelum wafat ternyata dia mau mengubah wasiatnya, tidak ada masalah, mungkin milik dia wasiat. Adapun waris jamaah rahimani wa rahimahullah, ini kemudian ketentuannya lagi-lagi 100% menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hibah dan wasiat itu masih ada faktor kita yang atur jumlahnya, yang dapat siapa. Tapi kalau udah urusan waris, kita sudah tidak perlu bingung-bingung. Apa maksudnya tidak perlu bingung? Kita sebagai pemilik harta sebelumnya itu tidak perlu bingung siapa yang akan mendapatkan warisan dari kita, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah. Makanya kemudian akadnya, kalau hibah dan wasiat ketika masih hidup, untuk warisan ini akadnya setelah wafat, ya. 1 detik setelah seseorang pemilik harta ini menghembuskan nafasnya, itu langsung hitungan komputer medal, ya. Makanya dalam urusan pembagian warisan ini, ya, itu kalau misalnya ada, mohon maaf, misalnya kematian yang beruntun, ya, misal satu keluarga kecelakaan, ya, meninggalnya ternyata tidak bareng, ada yang meninggal di lokasi kecelakaan, ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal ketika sudah pulang dari rumah sakit. Nah itu kemudian berpengaruh. Mana yang meninggal duluan maka dia yang mewariskan harta,
mana yang kemudian meninggal terakhir, maka di awal-awal dia menjadi ahli waris, tapi akhirnya juga jadi orang yang mewariskan harta. Ya, maka mengetahui tentang kapan wafatnya si pemilik harta ini penting. Ya, antara pewaris dan ahli waris harus jelas tahunnya. Oh, si pewaris ini wafatnya, misalnya si suami wafatnya tahun 95, istrinya wafat tahun 97, sementara anak pertama wafatnya tahun 2000 misalnya. Ya, ini kalau kemudian urusan warisan yang enggak segera diselesaikan, itu biasanya kita cek tanggal wafatnya kapan Bu, kapan Pak, itu harus jelas karena itu berpengaruh terhadap hitungan. Ya, kemudian serah terimanya jelas setelah wafat, dan yang boleh menerima warisan hanya ahli waris. Ya. Makanya nanti ada kemudian kriteria siapa saja ahli waris, siapa saja yang bukan. Kemudian untuk nilainya tentu karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuannya memang sesuai dengan ilmu faraid. Maka tidak bisa masuk perasaan dari orang yang milik harta itu dalam penentuan jumlah warisannya. Misal contoh, oh anak yang pertama ini dapat bagian lebih banyak. Kenapa? Karena dia dulu yang bangunkan rumah buat ibunya. Atau kemudian anak terakhir ini dapat warisan yang lebih banyak dibandingkan anak yang lainnya. Kenapa? Karena dia yang ngurus ibu ketika sakit, ketika masa tua misalnya. Itu kemudian tidak menjadi pengaruh atas bagian dari warisan. Loh, terus kebagian dari apa? Kebaikan dari anaknya kepada orang tuanya bagaimana Ustaz? Apakah itu tidak berpengaruh? Tentu itu menjadi amal kebaikan bagi si anak itu. Tapi lagi-lagi tidak berpengaruh kepada jumlah warisan yang dia akan dapatkan. Ya. Jadi kalau mau berbakti kepada orang tua, berbakti saja, tidak perlu kemudian embel-embel cek nih oleh warisan WA. Ya, gitu. Ya, jadi harus dipisahkan antara perasaan, ya, perasaan kita sebagai manusia yang mungkin punya kasih sayang lebih kepada salah seorang dari anak kita, dengan bagaimana Allah menentukan itu. Ya, nanti ada ayatnya dan itu penting untuk kita pelajari bersama. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita coba ada beberapa contoh kalimat terkait hibah ini. Ya, hibah ini kemudian pemberian baik harta maupun dalam hal ini bisa tanah, bisa uang, bisa barang yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Ya, hibah ini bisa berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan atau aset lainnya. Ya, jadi hibah ini memang berupa harta. Contoh hibah tanah misalnya, pihak pertama atau kemudian misal dari pihak orang tua menghibahkan sebidang tanah seluas 100 meter persegi yang terletak di Jalan Lontar 2 nomor 13 kepada pihak kedua untuk keperluan membangun masjid. Nah, ini jelas ya. Ini hibah tanah. Hibah tanah boleh nggak kepada anak ustaz? Boleh. Ya, hibah tanah boleh kepada anak. Ya, contoh misalnya, oh tanah ini buat anak nomor 1, tanah yang di kota ini buat anak 2, tanah kota ini buat anak 3. Nah, itu boleh ya. Jadi hibah ini boleh kepada perseorangan, boleh kepada lembaga atau yayasan, boleh kepada ahli waris keluarga, boleh juga dari orang lain, ngasih tetangga boleh. Apalagi ngasih saya lebih boleh lagi. Ya, saya tidak akan menolak sedikit pun ketika panjenengan ngasih tanah. Ya. Kemudian hibah uang ini sama kayak kemudian kita ketika ingin ngasih sesuatu kepada orang lain.
misalnya menghibahkan uang 10 juta kepada pihak kedua untuk bantu modal usahanya. Ya, ini bukan utang, tapi hibah. Hibah itu artinya apa? Hadiah. Ya, hadiah tidak mengharapkan balasan atau pamrih dari manusia. Kalau mengharapkan dari Allah boleh. Ya, Allah itu tidak marah kalau kita minta pamrih, minta balasan, Allah tidak marah. Ya. Kemudian yang ketiga, misal contoh hibah barang. Saya menghibahkan sepeda motor kepada anak saya, boleh. Ya, boleh. Contoh kemudian suami panjenengan pulang ke rumah bawa motor baru. Ya. Lupa itu motor punya siapa? Ya punya aku kan. Barusan beli dari dealer misalnya. Kemudian jenengan minta, boleh nggak saya minta Pak? Oh boleh. Nah, ketika jenengan minta maka itu milik jenengan sebagai istri. Terus kalian Pak STNK, BPKB gitu. Harus kabeh. Nanti di sekolah dosen biasa ya. Jadi hibah ini kemudian hadiah, pemberian langsung pindah ke pemilik. Meskipun mungkin dari sisi surat, ya, dari sisi surat itu mungkin masih atas nama orang lain, tetapi ketika sudah akad lisan diucapkan, itu kemudian jadi milik yang mendapatkan itu. Meskipun di sisi surat mungkin tidak bisa langsung, ya, kayak kemudian jenengan dulu akad nikah itu, ya, itu kan bisa jadi buku nikahnya nggak pada hari itu, bisa jadi pas mungkin buku nikahnya pas habis misalnya, ya, baru mungkin sepekan lagi, bapak ibu sepekan lagi mungkin bukunya jadi, padahal sudah akad nikah, ya. Masuk kemudian resminya nunggu buku kan enggak, ya, akad nikah ya sudah sah, halal dan lain sebagainya, tidak perlu nunggu buku. Kalau pengalis yang pas akad nikah dulu tidak ada bukunya misalnya, ya, maka kemudian posisinya sama kayak ya mobil yang saya bawa. Mobil yang saya bawa itu bukan punya saya. Ini punya pondok. Ya, orang ngasih ke pondok, tapi mungkin karena dia urusan administrasinya lebih mudah di atas namakan saya. Ya, di surat namanya saya tertera. Ya, tapi itu milik saya, hanya pinjam nama saja itu toh. Ya, tidak boleh kemudian ngaku-ngaku. Meskipun kalau mau ngeyel ya bisa kan gitu. Atas nama saya sama gitu. Tapi kemudian itu akadnya untuk pondok pesantren, ya. Jadi seperti itu. Okay. Kemudian untuk wasiat, ya, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa wasiat ini akadnya memang ketika masih hidup, kan tidak mungkin dengan kita wafat terus nulis wasiat, kan tidak mungkin, ya. Jadi ketika masih hidup nulis wasiat, tapi baru pindah kepemilikan nunggu yang punya wafat. Saya kasih contoh tadi itu kan. Saya kasih HP, ini HP saya wasiatkan buat Assalam misalnya kan gitu, ya. Tapi kalau kemudian judulnya wasiat, nunggu saya wafat dulu. Selama masih hidup, saya berhak untuk pakai, ya. Maka contoh kemudian wasiat, saya dengan ini menyatakan bahwa rumah yang berlokasi di alamat mana misalnya akan diwasiatkan kepada siapa namanya misalnya setelah saya meninggal dunia. Nah, ini ada kata-kata ini, ya. Pembagian ini harus sesuai dengan ketentuan Islam, ya. Dan ketentuan Islam tentu memastikan bahwa pembagian warisan mengikuti aturan hukum Islam termasuk batasan sepertiga, ya. Pembagian warisan, pembagian wasiat ini mengikuti aturan hukum Islam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya agak tambahin sedikit, ya. Pentingnya bagi kita untuk menjelaskan tentang harta kita baik kepada pasangan maupun kepada anak-anak kita, ya. Karena ini bahasanya mesti dianggap nggak etis tanya tentang harta. Biasanya orang-orang itu bilangnya nggak etis kan. Ada anaknya tanya misalnya, Bu, rumah ini punya siapa? Aku sih takut-takut orang-orang itu mati, misalnya gitu. Jangan kemudian seperti itu, ya. Ketika kemudian anak tanya atau kemudian pasangan tanya, itu kemudian pengen tahu kejelasan, ya. Kenapa? Misal
rumah ini milik siapa? Misal milik ibu, milik jenengan. Karena biasanya yang uangnya numpuk ini ibu-ibu. Ya, dulu bapak-bapak itu biasanya gak tahu awet. Ya, kadang orang gajian yang saya pernah ngambil gaji selama saya hidup, selama saya bekerja sini, gaji tidak pernah saya ambil. Nah terus siapa yang ambil gaji? Istri saya. Dikuasai istri semua. Ya. Misal contoh kemudian rumah itu milik ibu, milik dengan 100% sudah. Meskipun mungkin yang renovasi, gaya taman, gaya kolam, gaya apa itu mungkin uangnya suami semua. Tapi dari awal akarnya pokoknya rumah dan tanah ini milik ibu. Ya, artinya setiap kali ada renovasi itu terhitung hadiah dari suami kepada istrinya. Ya, artinya rumah 100% milik ibu. Maka ketika si bapak ini kemudian wafat, si suami ini wafat, otomatis rumah itu tidak termasuk rumah wari. Jelas ya? Nah, jelas. Beda lagi kalau misalnya rumah dan tanah semuanya itu milik suami semua, ibu tidak punya apa-apa, ibu hanya punya rekening saja, kan gitu, ya, rekening saja ditumpuk, ya, rumah itu milik suami. Maka ketika suami wafat, maka rumah itu termasuk rumah waris. Nah, ini penting, jangan sampai kemudian banyak yang punya persepsi, sudah usah ditanya-tanya, ini rumah milik berdua, ya, rumah milik berdua, yang punya tanah ibu, yang bangunkan rumahnya ayah, misalnya gitu, ya. Tapi tidak jelas milik berdua ini berapa persen. Itu penting, Ustaz, penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih, tidak tahu kemudian ketika misalnya ibu wafat, kemudian bapak nikah lagi misalnya, atau bapak wafat jenengan nikah lagi, loh itu pengaruh sama harta itu. Ya, maka kalau misalnya bapak wafat jenengan nikah lagi, misal kemudian rumah itu kepemilikannya 50% milik suami dan istri, maka yang masuk ke dalam harta warisan hanya 50%. Ya, 50%-nya milik panjenengan sudah semuanya. Sisanya 50% jangan dapat sebagian dari itu. Nah, ini kan mulai ruwet nanti, ya. Maka semua harta yang ada di milik kita, milik suami itu harus jelas, ya. Bukan kedunya, tahu kedunya? Bukan kedunya, bukan. Ini untuk kebaikan bersama. Jangan sampai terus anak arep-arep, ya. Ternyata sejarah nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Misal contoh, kalau kemudian saya tidak jelaskan mobil ini bukan milik saya, ternyata anak saya harap-harap, bapak mati yang boleh mobil, padahal mobil punya pondok, ya. Maka ketika saya jelaskan, nah jelas meskipun surat atas nama bapak, ojo ngeyel, ini punya pondok, bapak hanya kemudian pinjam nama saja, ya. Jadi ini penting menjelaskan kepada keluarga kita tentang status harta yang sekarang kita miliki. Apakah punya kita sendiri, apakah ternyata punya orang lain. Apakah misalnya perusahaan itu milik kita 100% atau kemudian ternyata kita kerjasama dengan orang lain. Nah itu penting, ya. Jadi seperti itu, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, muqaddimahnya seperti itu. Muqaddimah belum masuk materi, ya. Materi kita yaitu tentang kenapa kita harus belajar ilmu waris. Ya, setiap kali kita belajar, kita tentu tanya, aku sinau materi waris ini. Ngapain saya harus belajar baca Quran, kan gitu? Mesti tanya loh. Kenapa? Misalnya kalau anak-anak muda misalnya, Ma, kenapa kok saya harus sekolah di SMP sini? Kenapa harus di SMA ini? Kenapa harus mondok? Kenapa harus kuliah jurusan ini dan lain sebagainya? Pasti harus ada alasan. Maka belajar tentang ilmu waris ini juga kita harus punya alasan. Kenapa kok kita harus belajar ilmu waris? Ya. Sebelumnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjelaskan tentang beberapa ayat tentang pembagian waris. Saya jelaskan di sini, tidak akan saya baca. Ada yang bisa baca sendiri? Ya, intinya ada banyak riwayat tentang sebab turunnya ayat warisan. Lagi-lagi dalam Al-Quran, ya, beberapa ayat itu ada sababun nuzul. Kalau jangan pernah dengarkan sebab turunnya ayat ini kenapa? Sebagian memang tidak ada sababun nuzul. Untuk ayat warisan ini para ulama menjelaskan ada begitu banyak riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat warisan. Di surat apa, Bu? An-Nisa 11, 12, 13, 14 dan ayat terakhir surat An-Nisa. Ya. Itu kemudian ayat warisan itu turun, salah satunya disebutkan di sini bahwa ada seorang perempuan yang dia mengaku kepada Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya. Saya ada ringkas ceritanya. Wahai Rasulullah, suami saya wafat. Ya. Dia meninggalkan ahli waris 2 anak perempuannya dan 1 saudara laki-lakinya. Ya tentu saja maksudnya beliau juga menyebutkan dirinya sebagai istri kan juga termasuk ahli waris. Artinya si ibu ini kemudian curhat sama Nabi, wahai Nabi, suami saya wafat. Dia punya 2 anak perempuan, 1 saudara laki-laki. Tapi saudara laki-lakinya ini dia bawa semua harta dari suami saya. Ya, jadi si perempuan ini curhat, wahai Nabi, ya, suami saya wafat, dia punya 2 anak perempuan, 1 saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya ini dia bawa semua harta suami saya. Ya, padahal anak-anak perempuan dia ini, termasuk anak saya maksudnya, itu kan butuh apa? Butuh harta. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian diam sejenak. Ya, diam sejenak ini mikir, ya, nunggu apa? Jawaban dari siapa? Dari Allah dulu jawabannya. Ya, nunggu, baru kemudian sebagian riwayat mengatakan datang kemudian jawaban dari Allah. Akhirnya kemudian Nabi SAW beliau memerintahkan untuk memanggil saudara si almarhum ini. Dia panggil, maka Nabi kemudian sabdakan, idfa ila ibnatihi adzulutain. Berikan 2/3 untuk 2 anak perempuannya. Ya. Wa ila imraatihi adzulun, dan berikan kepada istrinya 1/8. Walaka ma baqiya, sedangkan bagimu, maksudnya bagi yang laki-laki ini yang menggondol hartanya saudaranya ini, bagimu sisanya. Bagimu sisa. Artinya istri dapat 1/8, 2 anak perempuan dapat 2/3, sisanya boleh buat saudara si almarhum ini. Ya, maka Nabi pun pinter matematika. Ya, hitung-hitungan. Ya, jangan pikir kemudian hitung-hitungan baru ada di tahun-tahun akhir-akhir tahun ini. Tidak, Nabi sudah jelaskan pembagian waris ini secara hitung-hitungannya, langsung berapa per berapa langsung Nabi sebutkan. Ya, 2 anak perempuan 2/3, istrinya 1/8, sisanya boleh kamu tahu. Selesai sudah pembagian waris. Sebegitu mudahnya pembagian waris di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tidak rumit seperti kita. Ya, kita, Ustaz, ini gimana? Kasih jawaban. Saya tanya lagi ke Ustaz yang lain. Ternyata jawabannya bingung. Masuklah pengadilan proses itu baru selesai. Ya,
Padahal zamannya Nabi, sekali Nabi kemudian sampaikan sudah dijalankan semuanya, selesai sudah pembagian lah. Nah sekarang kemudian butuh ada lagi kena pajak dan lain sebagainya tambah berkatnya. Ya. Jadi intinya di zaman Nabi sudah ada praktek pembagian waris dan itu selesai dengan mudah. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Yang pertama, karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala langsung di akhirat, ya, yaitu di surat An-Nisa ayat 14. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Di penutupan ayatnya setelah Allah jelaskan tentang bagian masing-masing pihak, Allah tegaskan, "Wa may ya'sillaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Yang artinya, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Di sini kemudian para ahli tafsir mengatakan melanggar aturan Allah maknanya tidak mau ikut pembagian waris sesuai ketentuan Allah. Artinya dia bagi sendiri atau bagi kesepakatan. Wis podo-podo anake bagi roto, misalnya gitu. Jolek rotone podo lanang kabeh, kalau lanang wedok, ini kemudian nyalai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melanggar ketentuannya, balasannya dua. Yudkhilhu naran khalidan fiha, dimasukkan neraka dan kekal di dalamnya. Masuk neraka kekal. Maksudnya kekal loh? Tidak penting. Kekal artinya tidak keluar sama sekali. Lo berarti hukumannya sama dengan orang kafir, Ustaz. Orang kafir hukumannya apa? Kekal kan? Khalidina fiha, khalidan fiha. Dalam ayat Quran sering disebut seperti itu. Maka statusnya, mohon maaf, statusnya kalau disebut khalidan fiha, kekal di dalamnya, kok hukumannya kok abot? Hampir-hampir seperti orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah. Ya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan, disiksa yang paling nemen. Ya, badannya. Ya. Maka urusan bagi waris ini bukan pilihan. Apa maksudnya bukan pilihan? Ustaz, boleh nggak saya bagi sendiri, nggak ikut bagi aturan Islam? Ya jangan aku ayat Quran dulu, mau silakan. Kan gitu. Karena ini langsung tidak di Al-Quran. Ini bukan lagi sabda Nabi, bukan lagi hadis, bukan lagi pendapat para sahabat, bahkan bukan lagi pendapat ulama. Tapi sudah firman Allah. Siapa yang berani ubah? Diperangi orang Islam tak dunia. Ya. Jangan kemudian berusaha ubah. Ayatnya keliru balik gitu. Diperangi jangan. Ya, berani ngomong itu ke seluruh umat Islam sedunia, saya yakin tidak berani. Ini bro. Ya. Maka kemudian Allah sebutkan di Al-Quran, bahkan secara jelas ada yang disebutkan nisfun dapat setengah, ada yang disebutkan ar-rubu dapat seperempat, ada yang disebutkan az-zulus sepertiga, ada yang disebutkan as-sudus seperenam, ada yang disebutkan zulusain 2/3. Hitungan itu langsung ada dalam Al-Quran. Sayangnya dalam Al-Quran memang ayatnya ditulis pakai bahasa Arab. Ya, ditulis pakai bahasa Arab. Kalau coba ditulis 1/6 gitu tulisan kita mungkin bisa baca itu. Ya, padahal kita mungkin sudah khatam Quran bolak-balik, ayatnya sudah lewat bolak-balik, tapi tidak tahu. Diajarin matematika sama Allah tidak tahu. Ya, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam tafsirnya misal khalidan fiha, yaitu memang kekal, la yamutu wa la yakhruju minha abada. Tidak mati-mati di neraka dan tidak keluar dari. Ya.
Kenapa kemudian kok hukumannya berat sekali? Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau tegaskan, karena yang pertama dia ragu tentang pembagian Allah. Apa maksudnya? Bagi waris kayaknya saya bisa adil nih Ustaz. Menurut saya bisa bijaksana nih. Ya, bijaksana kita apakah kemudian bisa mengalahkan kebijaksanaan Allah? Kan tentu tidak. Ya, atau kemudian dia tahu bahwasanya Allah ini sudah tentukan, tapi kemudian dia tidak mau ikut aturan Allah. Ya, lagi-lagi ini penting untuk sama-sama kita paham. Ya. Kalau yang mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya, Ibu, jadi harta ini kan sebenarnya Allah titipkan sama kita. Gini apa gini? Allah titipkan sama. Ada yang dikasih titipan banyak, ada yang dikasih titipannya cuma sedikit. Oh jadi dititipi kok jaluk kan bodoh kan gitu. Bisa karena masih titipi kan gitu. Ada yang dititipi banyak, ada yang dititipi sedikit. Ternyata kita kemudian yang dititipi, ya, sebagian sudah ada yang kita bagi, ya, ono sing ditukono omah, ono sing ditukono mobil, ono sing ditukono pecel, kan gitu. Loh, ini kan gitu. Jangan enggak beli pecel, bukan? Masuk hati makan mau makan gitu enggak. Ya. Ada kemudian harta itu yang sudah kita bagikan. Ternyata masih ada sisa. Lah sisa itu ketika kita wafat kan diambil lagi sama yang punya. Oh kamu sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi ya bagi-bagi hartanya, ambil lagi sama Allah, diambil. Maka terserah sama Allah mau dibagikan ke siapa lah. Nah itu teorinya kayak gitu. Jalan ceritanya seperti itu. Ya, maka kalau kita yakin bahwasanya harta itu titipan, maka ketika kita sudah wafat, harta itu ditarik lagi sama Allah, maka terserah Allah mau bagi ke siapa saja. Tidak perlu kita kemudian campur tangan, karena kita tidak punya hak sama sekali atas harta itu. Ya, bisa dipahami ya, jalan ceritanya tuh. Kita hidup dikasih sama Allah. Nah, kita belikan sebagian, kita bagi-bagi, kita sedekahkan, alhamdulillah. Berarti itu sesuai dengan ketentuan Allah. Ternyata ada sisa, oh sisanya balik lagi ke Allah. Sama Allah kemudian mana lihat ahli waris ini dan lain sebagainya, sama Allah bagi. Ya, kok ternyata ada yang menyalahi aturan Allah. Allah pengen bagikan buat ini setengah misalnya. Terus sama manusianya diubah seperempat hari. Ya. Ibarat kita nyuruh anak kita, litul, ini bagi orang dulur-dulur masing-masing oleh 10 juta. Kok tiba-tiba anak kita anak sing, ini 5 juta ini. Kira-kira kita yang ngasih orang tua marah gak sama kita? Yang itu. Ya, jadi ikuti saja ketentuan Allah. Urusan perasaan kita tidak usah ikut-ikut dalam urusan bagian waris. Ustaz, anak sing terakhir itu gak tahu ngurusi wong tuane, mulai awal sampai mati, sampai gak teko, tidak datang ketika kemana. Tetap Allah kemudian tidak perhitungkan perasaannya manusia. Sudah, kalau Allah sudah bagikan itu untuk siapa, jumlahnya berapa, kasih saja. Ya, karena lagi-lagi hakikatnya harta itu sebagai apa? Titipan dan ujian. Ya, tidak semuanya kemudian dapat harta banyak kok kemudian itu baik buat dia. Ada orang yang dikasih harta banyak itu baik buat dia, dia sedekahkan, dia buat bantu, dia pergunakan dengan baik. Tapi ada yang dapat harta banyak buat foya-foya, buat kemaksiatan, buat berzina, buat minuman keras dan lain sebagainya. Ya, jadi harta ini menjadi haknya Allah. Allah kasih siapa terserah. Ya, kita tinggal nurut saja. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, memang kemudian sebagian ahli tafsir ada yang menjelaskan khalidan fiha, itu menjelaskan tentang fi tulil muddah,
saking lamanya waktu dia dihukum di neraka. Artinya apa? Ada peluang untuk tetap masuk surga. Berarti saya iso ya, simpel melbusuk kan gitu. Sebagian ada orang yang ngatakan kayak gitu. Seorang bokong melbu merokok, boleh akhirnya melbu. Mana ada orang model mikir kayak gitu? Iya. Bahkan kemudian ada orang mikir yang ya Allah surga gak apa-apa emperan misalnya gitu. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Nanti pada akhirnya ketika di emperan dia lihat di sana, dia pengen masuk. Ya Allah pinggir pintu. Pintu cak isok ungak-ungak surga ya. Setelah digeser ke dekat pintu minta ya Allah melbu didik lah menjadi seperti itu. Ya. Maka tidak mungkin kemudian kita ya Allah gak apa-apa wis neraka titik. Sing penting kok mlebu swarga. Tidak mungkin ada orang yang kayak gitu. Ya. Itu kemudian yang pertama jamaah rahimani wa rahmatullah. Jadi urusan pembagian waris ini sudah serahkan sama Allah. Allah yang bagi sedikit banyak, mudah-mudahan kalau ikut aturan Allah itu jadi berkah kan gitu. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena lagi-lagi ada perintah langsung dari Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Ta'allamu." Nabi perintahkan kepada Abu Hurairah, "Ta'allamul fara'id wa 'allimuha." Pelajari ilmu waris ini wa 'allimuha dan ajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi kemudian yang menjadikan saya dulu awal-awal setelah lulus kuliah itu, materi yang pertama kali saya tawarkan itu adalah materi tentang bagi waris. Karena jarang kemudian orang yang mengajarkan ini. Kalau untuk urusan fikih, sholat, puasa dan lain sebagainya, akhlakul karimah, tauhid dan lain sebagainya, insya Allah banyak. Tapi untuk hitung-hitungan waris tidak banyak. Makanya saya tawarkan. Kalau mau alhamdulillah, kalau tidak mau tugas kewajiban saya sudah selesai. Karena kewajibannya orang yang sudah belajar wa'alimuha, ajarkan kepada orang lain. Minimal kalau tidak bisa detail, kasih kemudian informasi. Ya, anak kita misalnya nak bagi waris itu wajib. Nanti kalau ibu tidak ada, tolong warisan itu dibagi sesuai aturan agama. Jadi jenengan tidak menang. Tidak diam saja. Pulang dari masjid, dari majelis taklim, menang apa sing diolehi teko majelis taklim, apa yang didapati dari masjid tidak dibagikan kepada bahkan kepada anaknya. Nah, ini bahaya berbagi. Meskipun sedikit. Nah, ibu mau teko pengajian oleh ilmu ini. Satu baris tidak ada masalah. Ya, ada yang kita bagikan untuk anak kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu nisful ilmi wa innahu yunsa." Nabi perintahkan pelajari ilmu faraid dan ajarkanlah, karena dia adalah setengah dari ilmu. Maksud dari setengah ilmu, para ulama kemudian ada beberapa pendapat. Setengah ilmu ini maknanya menjelaskan tentang pentingnya ilmu ini dipelajari dibandingkan ilmu yang lain. Tapi bukan kemudian saya menafikan jelek-jelekan ilmu lain, merendahkan ilmu lain, tidak. Tapi ternyata kata Nabi, nisful ilmi, setengah dari ilmu ini ilmu waris. Ya, kata para ulama dijelaskan juga kenapa kemudian disebut setengah, karena hampir semua orang nanti akan ketemu masalah ini. Hampir semua orang. Kenapa? Misal kalau zakat tidak semua orang ketemu. Karena tidak semua orang kena zakat, kan gitu, ya. Tapi kalau warisan kemungkinan ketemu. Kenapa? Karena bisa jadi kita meninggal, bisa jadi orang tua kita meninggal, bisa jadi anak kita meninggal, saudara kita meninggal, pasti ketemu. Sedikit banyak pasti ketemu. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa innahu yunsa, kata Nabi. Dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali akan dilupakan. Wa awwalu ma
yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Jadi pertama ilmu yang akan hilang itu, yang pertama kali bukan ilmu sholat. Orang-orang gak iso, orang-orang iso ngajarni sholat. Bukan ilmu tentang zakat, bukan ilmu tentang puasa, bukan ilmu tentang tata cara berdoa, bukan ilmu tentang perawatan jenazah. Tapi ilmu yang pertama kali hilang ilmu apa? Ilmu waris. Golek. Sampai ngerti. Yuk kok cara bagi waris, bukan. Ya, saya kemudian di desa itu diminta untuk ya jadi penengah. Ya, tapi sampai sekarang saya belum bisa terjun. Ya, kalau di KUA Ustaz Arif itu biasanya kadang itu kalau ada orang yang punya problem seperti ini, yang dikasih nomor saya, suruh saya lagi. Ya, maknanya kemudian di lembaga-lembaga pemerintahan juga belum ada yang khusus untuk menyelesaikan ini. Makanya akhirnya kemudian berjalan sendiri-sendiri, ya, karena tidak ada lembaga resmi. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang ketiga, kenapa kemudian kita harus belajar ilmu waris? Karena dicabutnya ilmu waris ini. Kata Nabi, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas, pelajari manusia dan ajarkan kepada manusia. Ya. Jadi Nabi perintahkan belajar Quran. Kalau bisa setelah belajar Quran ajari yang lain yang tidak bisa. Wa ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajari juga ilmu waris dan ajarkan kepada orang lain. Kata Nabi, fa inni mru'un maqbudun, nanti saya itu juga akan meninggal. Nabi sudah pesan kayak gitu. Ya, artinya jangan mengandalkan Nabi, bahasanya Nabi seperti itu. Ya, sama juga saya nanti juga akan meninggal. Jangan mengandalkan saya saja, harus yang lain juga harus ada yang bisa, yang belajar. Ya. Wa innal ilma sayuqbad wa tadharul fitan, dan ilmu waris ini nanti akan dicabut, lalu muncullah menyebarlah fitnah, hatta yakhtalifal innani fil faridah, sampai ada nanti dua orang yang berselisih dalam urusan warisan, la yajidani man yaqdi biha, tapi dia tidak menemukan orang yang bisa jawab. Ya. Nanti kemudian timbul, ya, ini ya apa warisan begini, ya apa caranya? Coba takut nang Ustaz ini. Oh, tidak ngerti saya, takut Ustaz ini, tidak ngerti saya, tidak ngerti. Tidak ada yang ngerti. Makanya kita harus sama-sama belajar. Ya, itu kemudian yang ketiga. Kemudian yang keempat, lagi-lagi kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena belajar ilmu waris ini sejajar dengan belajar Al-Quran. Ya, Nabi tadi telah perintahkan belajar ilmu faraid, belajar Quran. Kemudian Umar ibn Khattab, salah seorang sahabat Nabi, juga menegaskan, ta'allamul faraid kama tata'allamun al-Quran, pelajari ilmu waris ini sebagaimana kalian belajar Quran. Apa maksudnya? Ya serius. Belajar Quran kan serius. Jangan belajar Quran kalau nggak serius juga iso-iso. Ya, diajari alif, ba, ta, jim, seminggu mana ketemu, lali mana? Gak tahu dibaleni di omah, lali mana? Belajar waris juga sama. Ya, kalau nggak diulang, lupa. Saya pun sama. Saya kalau nggak ada taklim, hampir sekitar 4 tahun nggak ada taklim lagi. Saya baca ulang lagi. Oh iya, ada yang terlupa. Ya, maka harus diulang. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena untuk menghindari perpecahan. Ya, Al-Baqarah ayat 188, Allah ingatkan, jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain bil batil, dengan cara yang batil. Berarti ada cara yang benar, Ustaz? Ada. Ya. Memakan harta orang lain dengan cara yang baik, yang benar ada. Contoh, jenengan dikasih, jenengan makan, baik. Jenengan dikasih uang, jenengan terima, baik.
Tapi ada yang makan harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu dia ngambil haknya orang lain. Haknya saudara laki-laki yang lebih banyak dapatnya daripada kita kurangi itu. Yo mas, podo-podo anak ibu, yo dibagi roto. Akhirnya jenengan dapat 2, kakak laki-laki jenengan dapat 2. Jenengan batil di situ, ngambil haknya si kakak jenengan. Kecuali kalau ternyata kakak panjenengan kemudian setelah dibagi selesai, kemudian kakak jenengan ngasih, iki hadiah ke aku nang sampean. Nah itu boleh. Tapi kalau dari awal minta jatah sama dengan saudara laki-laki panjenengan, itu kemudian yang menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan dosa, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Sudah tahu ayat Qur'annya, sudah tahu sabda nabinya, kok sik ngeyel minta bagi waris sama rata. Nah itu kemudian dosa. Yang keenam, ya, kenapa kita harus lain contoh-contoh perpecahan? Jangan bisa bayar. Ya, sebelum kita masuk yang keenam, ya, ibu dan 3 anak kandung ribut karena harta warisan. Nah, ini dengan kalau patos beritanya banyak, ya. Diduga bunuh keluarganya dipicu pembagian warisan. Ya. Ribut soal warisan, ayah tewas ditebas parang anak tiri, anak tiri memelo, kan gitu, ya. Rebutan harta warisan 3 bersaudara baku bunuh. Udah dulu tuh. Bisa jadi terus ketika kita jadi orang tua, anak kita itu damai-damai saja. Karena masih ada orang tua sudah selesai. So kira kalau tidak punya bekal agama yang baik, antar saudara itu bisa berhenti. Ya, mahasiswa UNJ tewas ribut soal warisan rumah yang sudah lama. Artinya berita rebutan warisan itu sudah banyak. Maka kalau tidak ingin keluarga kita berantakan rebutan warisan, mulai dijelaskan kepada anak dan keluarga kita. Dole pembagian warisan sudah diatur sama Allah. Tugasnya ketika ibu, ketika bapak nanti wafat, tugasnya tanya sama orang yang punya ilmu bagaimana bagi waris sesuai aturan Allah. Selesai, tidak perlu debat. Ya, lek debat malah gak oleh berkat, ya. Oleh berkat masing-masing, ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Karena termasuk bagian syariat Islam. Ya, sebagian orang ada yang ketika lahir ingin diakikoi dengan cara Islam. Ketika sholat, puasa, zakat ingin diatur sesuai aturan Islam. Ketika nikah, kepingin nikah tata cara Islam. Tapi ketika bagi waris, tak bagi ini dewi. Manut awake. Dan itu keliru. Ya, Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah. Jadi orang Islam ini yang menyeluruh. Apa maksudnya? Agama kita ini bukan prasmanan. Bukan prasmanan dipilih. Aku boleh rendang mulai ayam misalkan di rumah. Ya itu prasmanan boleh pilih. Mana yang disukai diambil, yang tidak disukai tidak perlu diambil, boleh. Tapi kalau agama bukan prasmanan, agama perintahnya Allah seperti ini, kita laksanakan semampu kita, bukan semau kita. Semau kita prasmanan, ya. Tapi semampu kita. Apa semampu kita? Sudah kita usahakan. Contoh misalnya, Ustaz, saya sudah usahakan bagi waris di keluarga saya sesuai aturan Islam.
Tetapi lagi-lagi saya anak terakhir dari 20 bersaudara. Wakil lah. Bojone bapaknya atau lu bapak masing-masing goli kok ya cukup 20. Ya. Tapi karena sebagian besar keluarga saya, saudara saya tidak mau bagi waris sesuai aturan Islam, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah itu sudah berusaha. Tapi ketika sudah berusaha tetap harus bagian yang kita dapatkan itu sesuai dengan hak kita. Apa maksudnya? Misal contoh, kita jadi anak perempuan. Di antara saudara yang lain ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Jatah kita misalnya harusnya dapat 50 juta, tapi pakai hitungan saudara-saudara yang lain, akhirnya kita dapat 100 juta. Jangan kemudian menang dalam artian Yusuf terima rezeki ya. Dibangunnya saya oleh 100 sih. Yang penting saya sudah berusaha jelaskan kepada saudara bahwasanya sebenarnya bagian saya hanya 5. Tidak seperti itu. Jenengan coba cek. Karena yang 50 juta itu bukan hak panjenengan. Jenengan kira-kira aslinya hak sapa sing kemudian tak ambil. Jenengan kembalikan itu sendiri. Tidak masalah saudara yang lain kemudian membiarkan itu. Tapi jangan sampai jenengan bawa 1 rupiah pun harta itu ke rumah yang bukan hak panjenengan. Ya, itu namanya sudah berusaha. Tapi berusaha, saya sudah berusaha jelaskan Ustaz, ternyata kok saya dapat lebih dari bagian saya, ya alhamdulillah mungkin rezeki saya, enggak gitu. Ya, itu namanya dia diam dalam kenikmatan kan gitu. Ya, oleh angke meneng, ya. Pas waya oleh pitik suambate, kuar-kuar ngalor ngidul kan gitu. Ya. Maka itu yang ke-6 syama rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ke-7, kenapa kita harus belajar? Lagi-lagi karena tidak ada hukum yang mengikat. Ya, urusan bagaimana keluarga ini memutuskan pembagian waris, nampaknya tidak ada satupun lembaga di negara ini yang punya kewenangan untuk ngawal. Ya, tidak ada yang kemudian ngasih hukuman. Barang siapa yang tidak membagi waris sesuai ketentuan Islam dipenjara 100 tahun, misalnya gitu. Tidak ada aturannya, ya, tidak ada aturan. Maka lagi-lagi ini balik kepada diri kita masing-masing. Di dunia mungkin selamat, di akhirat durung mesti. Ya, maka kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, bekali diri kita dan keluarga kita dengan ilmu waris ini. Ya, karena jenengan mau berharap ke siapa? Wong desa yo ndak ono. Di KUA sepertinya tidak ada. Sepertinya. Kalaupun ada mungkin secara personal yang mungkin bisa dan punya ilmu. Ya, maka kita harus sama-sama bareng belajar. Ya, jangan mengandalkan satu orang. Jangan mengandalkan saya. Umur saya juga nggak mesti lebih panjang daripada panjenengan, ya. Terus mau sing ngerti nek situ meninggal, aduh. Ngenteni mana sekolah nong siji mana? Ya ngenteni pirang tahun mana kan gitu. Sekolah baru beres, ya. Maka penting bagi kita untuk belajar. Kemudian yang terakhir, kenapa kita harus belajar ilmu waris ini? Karena ilmu faraid ini mudah. Ilmu faraid ini mudah atau mudah? Kalau jawaban gampang Bu, gampang. Ya, angin Ustaz soalnya kalau duit karena duit gampang jelas bagi. Pokoknya orang duit, yang memang pas kalau duit itu terus bagi. Suara-suara jelas dong ahli waris ini, oh ini dapat sini tanyain hartanya apa yang ditinggalkan oleh almarhum. Tidak ada Ustaz. Sudah utang ya, nggak usah dihitung oleh Allah kan gitu. Ya. Maka prinsipnya ilmu faraid ini mudah karena hanya mengurangi angka 1 dengan beberapa pecahan. Dikurangi setengah, dikurangi sepertiga, dikurangi seperempat, 1/6, 1/8 dan 2/3.
Ya. Jadi hitungan matematikanya hanya ini dok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Tidak banyak. Ya, tidak sampai ratusan. Ya, maka kalau saya ilustrasikan, saya ngajari anak SD. Bahkan saya juga ngajari santri-santri saya yang di pondok itu saya ngajarinya gini. Ada kelas-kelas SMP model pecangkeng ini kok bingung. Itu digambar. Oleh setengah itu gambarannya kayak ini. Ya, misal roti bunder disikat jadi dua. Ini namanya 1/2. Satu bagian dari 2 bagian. Ya. Setengah, sepertiga juga itu 1/4, 1/5 ini tidak ada. Ya, bagian warisan 1/5 tidak ada. Ini hanya saya cantumkan saja. Ya, 1/6 ada, 1/7 tidak ada, 1/8 ada, 1/9 tidak ada, 1/10 tidak ada, apalagi 11, 12, 13, 14, 15 tidak ada. Ya, jadi hitungan yang mudah. Ya, maka sampai kemudian kalau diibaratkan ya, 1/6 itu kayak semongko dibagi 6. Ya, ibu kalau anaknya wafat, ya, anaknya wafat dan dia punya keturunan, ternyata ibunya masih hidup, maka ibunya termasuk ahli. Nah, ibunya ini dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6 itu kayak semangka bunder dibagi 6, jangan ambil 1. Lu kok main ini usah, alhamdulillah kebagian, kan itu saja. Ya, jangan pikir kok main ini usah. Jangan bisa bayangkan. Misalnya kemudian jangan ngaku lagi, jangan punya anak 1, ya, punya anak 1. Dia tidak punya pasangan, pasangannya udah meninggal duluan misalnya. Jangan punya anak 1. Anak panjenengan ini punya anak, cucu jenengan, laki-laki saja. Ya, jenengan masih hidup. Jadi ahli warisnya ibu almarhum, ibunya almarhum, sama anak laki dari almarhum. Ya, itu jenengan ngambil 1/6. Sisanya buat cucu jenengan. Lah kok akeh manusia. Lah aku lek sing ngopeni mulai cilik. Lah kok namanya perasaan. Laki-laki kalau pakai perasaan enggak selesai. Ya. Kalau pakai perasaan bagi waris enggak selesai. Laki-laki kalau dapat 1/6. Dalilnya kok itu si. Kok kemudian anak laki-laki dapat sisanya Ustaz? Dalilnya kok kasih lah. Kan gitu. Jangan pakai perasaan. Akhirnya geger kalau gitu nih. Bapak kemudian pasti nikmal berumah sakit sebulan ke 10. Iki notane tak kelompok mulai. Maksud ketika bapak mati terus oleh sebuah itu. Lagi-lagi jangan pakai perasaan. Maka tentang ahli waris ini, ibu-ibu jamaah rahimani rahimahullah, itu total yang masuk ahli waris itu ada sekitar 22 pihak. Ya, mulai buat sekitar orang wakil ya. Tapi lewat duit insya Allah tidak ruwet. Segala masalah kalau ada uangnya tidak ruwet. Ya, sehingga ngeluh kalau duit itu. Lewat duit itu nggak ngeluh. Ya, ini insya Allah ibu-ibu jamaah rahimani rahimahullah sedikit penjelasan tentang pembagian warisan. Kenapa kita harus belajar ilmu waris? Ada 8 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ustaz, sebentar yang tadi dulu gimana Ustaz? Yang saya Oke, siap. Untuk pertanyaan saya jawab dulu pertanyaan yang masuk sebelum pengajian. Sebelum pengajian ini malah pertanyaan sudah masuk. Dengan bisa bayangkan. Saya belum jelaskan sudah ada pertanyaan. Ibu-ibu jamaah rahimani rahimahullah, pertanyaan yang masuk, Ustaz, bagaimana kalau anak yang jadi ahli waris itu ternyata beda agama? Apakah dia boleh mendapatkan waris ataukah tidak? Jawabannya jamaah rahimani rahimahullah, dalam ilmu pembagian waris itu ada mawani'.
Apa itu mawani? Penghalang, pencegah, atau sesuatu yang menyebabkan status sebagai ahli waris itu gugur. Ya, dia masuk dalam kriteria ahli waris, ini semua anaknya ini, orang tuanya ini, saudaranya ini, dan sebagainya. Kemudian dicek. Di antara yang bisa menyebabkan gugurnya status sebagai ahli waris, yang pertama ketika beda agama. Ya, ini kemudian Nabi sabdakan, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah, yang artinya tidak berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi dari seorang muslim. Artinya ketika, mohon maaf, misalnya ada salah satu dari ahli waris panjenengan yang beda agama, itu dia tidak mendapatkan warisan dari panjenengan. Terus saya kalau mau ngasih, boleh Ustaz? Boleh. Bagaimana caranya? Kasih hibah, kasih hadiah. Apa syaratnya hadiah? Pindah kepemilikannya ketika masih hidup. Atau kemudian kasih wasiat, boleh kasih wasiat? Boleh. Ya, karena wasiat itu kepada selain ahli waris. Ya, jadi agama kita tetap mengakomodir. Ya namanya orang tua dan anak tetap. Sak nakal-nakali anak, sak begetut-begetuti anak. Namanya anak tetap anak. Makanya pas anak salah itu tetap dibela. Ya, makanya saya sering kalau ngobrol sama orang tua santri, ya, ketika ada santri yang bikin pelanggaran, orang tuanya saya panggil. Kok ada sisi-sisi pembelaan dari orang tua? Saya wajarkan itu. Karena memang orang punya rasa beda, ya. Tapi tetap harus pakai logika juga. Anak salah ya tetap harus kita ingatkan. Jangan dibela 100%. Ya. Urusan ternyata ada pembelaan sedikit dari kita, itu namanya wajar manusia. Namanya lagi. Okay? Jadi kalau anaknya berbeda agama, dia tidak dapat warisan, tapi boleh dapat hibah atau dapat wasiat. Ya, di samping itu ada yang menyebabkan ahli waris ini gugur, misalnya, ya, ahli waris yang membunuh pewarisnya. Ya, bapaknya loro di rumah sakit. Wah, kesuwen itu nggak boleh anak 5 hektar ini. Ya, akhirnya infusi diisi Nutrijel. Ya, atau kemudian selang oksigennya dicabut, misalnya gitu. Misal, saya tidak kasih contoh, bahaya nanti. Saya dapat contoh dari Ustaz caranya biar mempercepat pembagian warisan. Ya. Jadi kalau ada ahli waris yang membunuh orang tuanya, otomatis dia dikeluarkan. Ya. Jadi selama dia tidak bunuh, dia tidak akan keluar dari status sebagai ahli. Meskipun dia tidak pernah jenguk Ustaz, dia ngolok-ngolok orang tuanya Ustaz, wes pokoknya tidak sampai pada tahapan membunuh, dia tidak dikeluarkan dari ahli. Ngidik-ngidik orang tuanya sampai mati Ustaz, ngidik-ngidik saya mati ya membunuh itu enggak. Kemudian termasuk yang kalau dia tercoret dari ahli waris, kalau dia statusnya budak. Ngapunten naudzubillah, misal terus anak panjenengan melok orang nang di srek, ditawan sama lawannya, ditawan otomatis jadi budak. Jangan meninggal mau kasih warisan tidak bisa, dia jadi budak. Jangan harus beli duluan. Ya, itu kalau kondisinya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan kedua, siapa? Panitia saja yang tunjuk saya. Oh. Makasih Ustaz. Ada satu masalah atau kejadian, seorang suami punya 2 istri. Kemudian yang istri yang kedua itu dia memang melakukan pernikahan
pernikahan sirih menurut agama. Tapi sebelum meninggal, 10 hari sebelum meninggal, si istri menuntut untuk disahkan secara hukum negara. Terus kemudian suami meninggal, ada warisan. Yang istri pertama itu punya 2 anak laki-laki, yang kedua itu punya 2 anak juga, laki sama perempuan. Terus masalah pembagian warisan itu menjadi masalah. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jawab dulu nih biar enggak lupa. Jadi terkait istri itu memang istri termasuk ahli waris selama dia statusnya sebagai. Adapun itu nikah siri atau tidak, yang dihitung itu adalah apakah akadnya itu sah secara agama. Ya. Tapi perlu saya ingatkan bahwasanya kita hidup di negara Indonesia yang setiap pernikahan itu harus tercatat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga hak-hak panjenengan. Ya. Jadi kalau dalam urusan seperti ini, ya, kalau misalnya akadnya sah, rukun dan syaratnya terpenuhi ketika akad nikah, artinya sah sebagai suami istri, maka dia masuk ke dalam ahli waris. Ya. Tapi kalau sudah gegeran di pengadilan, lagi-lagi kalau nikahnya sendiri juga nggak bisa nuntut apa-apa kan? Ya. Tapi kalau misalnya ini kemudian sah secara agama, maka dia termasuk ahli. Maka ketika si suami ini meninggal, maka anak yang didapatkan dari istri yang statusnya sirri itu termasuk ahli. Adapun misalnya anak yang dibawa oleh si istri, misalnya sebelum nikah sama si laki-laki ini, dia bawa anak dari suami lain, maka anak bawaan ini statusnya apa? Anak tiri. Ya. Anak tiri, dia tidak termasuk ahli. Jadi ketika suami wafat, yang dapat bagian itu 2 istrinya. Karena masih sah tuh. Sah secara agama, saya jawab sah secara agama. Kemudian masing-masing dari keturunan dari si suami ini, artinya anak kandung si laki-laki. Ya, adapun misal anak gawang dan sebagainya itu tidak. 2 istri pun ini itu bagiannya hanya 1/8. Dua-duanya, bukan istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, enggak. 1/8 bagi, karena bagiannya tambah tinggi. Belum lagi. Bojone apa jadi bagi 1/8 bagi. Nah, 1/8, oh, tengah 48 tadi, setengah. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya akadnya secara agama itu sah, kalau standarnya dengan tanya ke KUA, maka anak istri termasuk, selagi dia belum dicerai maka dia termasuk ahli. Adapun kalau misalnya istrinya sudah dicerai, ya, maka statusnya sebelum meninggal sudah dicerai, maka statusnya dia tidak masuk ahli. Tapi anak hasil dari dia dengan suaminya dulu itu masuk ahli. Jadi yang dapat bagian anaknya, istrinya atau pasangannya tidak termasuk. Wallahu taala a'lam. Kata Bu, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Tadi pada surat Al-Baqarah ayat 183 sudah dijelaskan pembagiannya harus berdasarkan aturan Allah dan jika tidak mengikuti termasuk batin. Nah, pertanyaan saya, apabila dalam keluarga tersebut itu
terdiri dari laki-laki dan perempuan, tapi bermusyawarah, semua pembagiannya sama. Misalkan baik laki-laki maupun perempuan tetap mendapatkan 10-10-10 gitu dengan musyawarah. Apakah itu dianggap batil ataukah bagaimana Ustaz? Belum paham saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sederhanakan dengan apa yang saya ceritakan tadi. Harta ini titipan Allah kepada kita. Sebagian kita bagikan, sebagian kita buat beli, sebagian ada yang tidak sempat kita habiskan. Setelah itu pembagian harta itu, karena itu titipan, ditarik lagi sama Allah. Allah kemudian cek lagi ahli warisnya, Allah bagi menurut Al-Qur'an. Ya. Maka ketika ada kesepakatan sudah kita bagi saja rata, wong podo-podo anak, ya. Maka kalau itu dikasih judul pembagian waris dibagi rata, laki-laki dan perempuan sama, maka itu menentang aturan Allah. Ya. Beda ceritanya kalau misalnya, kalau misalnya saya tadi kasih contoh, laki-laki perempuan, anak laki-laki anak perempuan, yang satu dapat 20 juta laki-laki, yang perempuan dapat 10 juta. Adil mau betul? Laki-laki dapat 20, perempuan dapat 10. Adil menurut siapa? Adil menurut manusia enggak? Kalau adilnya menurut manusia itu kalau adil, mau dianggap podo, dibagi sama, itu bisa jadi dia bilang udah adil kan? Meskipun sama dia enggak. Kenapa? Soalnya anak yang pertama ini enggak tahu ngurmat make pas wae loro. Iya kan? Meskipun sama, namanya manusia tidak akan pernah ketemu yang namanya, maka serahkan keadilan itu kepada yang maha adil. Kalau panjenengan yakin Allah itu maha adil, maka maha bijaksana, maka serahkan pembagiannya kepada siapa? Maka tetap kesepakatan siapapun, mau Mahkamah Agung, Presiden bilang bagi rata, ya, semua ngomong. Siapa yang paling tinggi jabatannya? Jenderal bintang 7, mumet lah. Ya. Bilang bagi rata, saya yang paling adil, tidak bisa. Allah tentukan ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kok kemudian setelah bagi itu selesai pulang, ketika pulang, kemudian si saudara laki-laki bilang, wis kita kayak hadiah 5 juta, dikasih hadiah 5 juta, maka itu boleh dan statusnya bukan bagi waris tapi hadiah dari saudara laki-laki ke saudara perempuan. Meskipun hasilnya sama kan, akhirnya sama kan, ya, tapi caranya beda. Yang pertama langsung potong kompas aturan Allah, ditamplek, ganti aturan manusia. Yang kedua, taati aturan Allah, sudah selesai, kemudian ada keriduan dari laki-laki, misalnya tak kayak ya. Tapi ingat, jangan harap-harap, Mas kok yo dipakai 5 juta Mas, kok aku dikai hadiah misalnya, jangan ya. Biarkan kemudian saudaranya laki-laki, karena kalau kita lihat hikmahnya, laki-laki bagi waris itu selesai bagi waris, laki-laki pulang, harta itu dihabiskan lagi buat dia dan keluar. Sedangkan kalau perempuan setelah bagi waris pulang, itu kalau emas disimpan di lemari, kan gitu. Karena tidak ada kewajiban untuk menafkahi keluarga. Laki-laki perempuan tidak ada kewajiban menafkahi keluarga. Ya. Makanya kenapa
Kenapa kisah tadi saya sampaikan yang sabda Nabi 2/3 buat anak perempuan, 1/8 buat istrinya, sisanya buat saudara laki-laki. Ya, karena saudara laki-laki ada kewajiban untuk ngurusi ponakannya. Itu kalau bagi warisnya sesuai aturan agama. Pamannya tuh minta tanggung jawab. Paham ya? Jadi tidak pegang harta warisan itu seorang wali ngatur dan ada beban tidak tanggung jawab. Dia gantikan posisi saudaranya untuk ngurus ponakannya, bukan ngurus istrinya, bukan. Ngurus ponakannya. Istrinya biar cari lagi yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya hampir sama Ustaz dengan yang barusan dijawab tadi. Cuman di sini dari laki-laki sebelum almarhum berpesan bahwa nanti kalau bagi yang waris sama saja pembagiannya. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana kalau kemudian almarhum dulu pernah berwasiat untuk bagi rata saja? Ya. Pertanyaannya kemudian coba kita dudukkan, ya. Kalau dikasih judul warisan, kita coba dudukkan tuh. Siapa yang boleh bagi warisan? Siapa? Allah pertama kan gitu. Boleh saja, tidak apa-apa. Kedua, ternyata ada keinginan dari suami atau ayah misalnya. Ya, tinggal kita timbang tuh. Mana yang harus kita taati pertama kali? Allah apakah suami? Ya. Kalau kemudian pesan dari almarhum itu menyelisihi pesan dari Allah, maka pilih pesan Allah. Makanya suami pun, orang tua pun kalau mau berpesan sesuatu, sesuaikan dengan aturan Allah biar enggak berselisih. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang perlu saya tanyakan mengenai gini Ustaz, untuk menghindari hitung-hitungan saya yang harusnya sesuai dengan Allah. Nah itu misalnya gini, untuk barang-barang yang sudah dititipkan kepada kami oleh Allah, itu barang-barang yang kita punyai, ini kita berikan kepada anak kami. Saya punya anak dua anak ini saya kumpulkan sebelum saya meninggal. Saya dan bapaknya meninggal, mumpung masih hidup. Ini dua anak ini saya berikan ini, jadi sifatnya hibah Ustaz. Jadi daripada nanti hitung-hitungan saya nggak kurang sempurna, mendingan sebelum saya meninggal ini saya berikan seperti itu. Jadi yang ini saya berikan ini, yang ini, walaupun itu nggak persis sesuai dengan hitungan Allah. Jadi sifatnya hibah Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi penting kita tidak perlu susah-susah ngitung warisan dari kita, karena hitungan itu baru keluar ketika kita nggak usah bingung. Adapun kalau panjenengan pengen bagikan harta panjenengan ketika masih hidup, monggo, tapi jenengan kasih judul hibah. Misal, nah rumah yang ibu tempati saat ini ibu hibahkan ke kamu. Kapan hibahnya? Ketika masih hidup. Kapan? Sekarang. Artinya ibu statusnya di rumah ini apa? Numpang. Sewaktu-waktu anaknya ingin jual rumahnya, boleh tidak? Boleh ya? Oh, boleh. Sudah kami ini.
Artinya resiko-resiko seperti itu jenengan juga harus belajar. Nah, ini penting. Ya, kalau ada kalimat selama masih hidup ini masih milik ibu, maka jatuhnya itu wasiat, bukan hibah. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli, artinya wasiatnya secara otomatis batal. Ya, maka jenengan juga harus cermat. Jenengan mau hibahkan sesuatu kepada anak panjenengan, artinya panjenengan sudah harus siap melepas kepemilikan itu. Terserah rumah, mobil, apa itu mau dijual, mau dibuang sama anak panjenengan, itu sudah menjadi haknya anak panjenengan. Ya, dan jenengan nggak boleh kemudian tuh, nah ini kan ibu yang kasih, itu kan jenengan sudah kasih, ya terserah yang dapat, kan gitu. Ya, maka jenengan juga harus hati-hati. Ketika memang niatnya hibah, berarti siap kemudian bisa kepemilikan. Kalau misalnya jenengan mau wasiat, berarti hati-hati, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Jenengan mau wasiat ke ahli waris tidak boleh dikasih. Ya, tapi kalau wasiat ke saya, coba saya terima. Nah, kita tidak ada ahli waris ya. Terakhir Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana status hibah jika orang tua itu cuma ngomong tapi tanpa akad gitu Ustaz kepada anak-anaknya. Terus yang kedua, pada tahun 2017 ayah saya meninggal, namun harta dikelola oleh ibu saya dan saudara dari ayah saya itu belum dapat pembagian dari harta waris tersebut. Nah itu bagaimana cara mungkin kita minta ridhonya ke ahli waris? Ya mungkin sadar ayah saya atau pembagiannya mungkin bisa di tahun ini. Terus yang ketiga, maaf Ustaz, jika pembagian hartanya tidak diuangkan itu gimana Ustaz? Ya makasih. Saya sering lupanya kalau pertanyaan sebelum lebih. Yang pertama tadi status hibah kalau tidak akan. Nah ini penting ya. Jadi ketika anak itu dapat satu barang dari orang tuanya, pastikan itu jelas akadnya. Misal contoh rumah. Nah ini rumah buat kamu. Maksudnya buat kamu ini kamu miliki atau kamu tempati saja, ini penting. Ibu-ibu tertulis ya berarti. Terus tertulis berarti ya. Lisan maupun tertulis harus jelas. Karena nanti beda. Kalau misalnya rumah ini buat kamu maksudnya kepemilikan 100% buat kamu, clear sudah. Artinya ketika orang tuanya wafat, harta rumah itu tidak termasuk harta waris. Tapi kalau hanya hak pakai saja, hak pakai artinya daripada rumah ini nganggur misalnya, hak pakai saja artinya ketika orang tuanya wafat, maka itu rumah masuk ke dalam harta waris. Bisa bang ini ya? Anggur. Kemudian pertanyaan kedua, harus ada saksi berarti kalau kayak gitu, harus ada saksi nggak usah kalau yang tadi itu barusan itu. Ternyata kalau pengen kuat pakai saksi, kalau pengen kuat pakai saksi, karena itu ada hubungannya nanti sama orang lain. Jangan sampai kita dianggap klaim sendiri, karena yang mendengarkan hanya kita saja. Ya, usahakan ada saksi antara orang yang dipercaya atau kemudian ahli waris yang lainnya. Ya, biar jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua, saudara ayah tidak dapat pas meninggal karena dikelola oleh ibu, itu gimana minta mungkin ridhonya atau pembagiannya baru ini Ustaz? Jadi setiap kali ada seseorang yang meninggal, pastikan saat itu siapa saja ahli warisnya dan apa saja harta yang ditinggalkan. Ya, jangan buru-buru minta ridhonya. Kenapa? Karena ini bukan urusan ridho manusia. Saya pernah berikan contoh agak kejam. Apa bedanya nikah yang sah sama zina? Kenapa nikah yang sah ini halal? Kenapa zina ini haram? Kenapa dong? Karena nikah ini ikut aturan Allah, zina tidak ikut aturan. Padahal sama-sama ridho tuh.
Yang nikah ridho halal, yang zina ridho haram. Artinya apa? Ridho manusia dalam urusan ini tidak dihitung. Yang dihitung ridho siapa? Ridho Allah dulu. Meskipun ibarat kata pokoknya ridho, kita tidak tahu yang ada di dalam hatinya tuh. Ridhonya ridho kepaksa, ridho sungkan, kan susah. Makanya lebih baik tetap ikuti aturan Allah misalnya. Kalaupun ternyata di tengah-tengah ada kesulitan, misal ternyata sudah dibagi semua, artinya pembagiannya tidak sesuai ketentuan agama, sudah sulit untuk dikumpulkan kembali, entah kemudian ternyata podo kentean harta kabeh, warisan sudah dibagi melebar, salah semua pembagian warisannya, mau dikumpulkan lagi sama-sama tidak punya harta, baru kemudian minta keriduannya. Misal, Mas, seharusnya sampai dapat segini, tapi dulu kita semua salah bagi, ya, tolong sama ridho, sing 30 juta. Nah itu sudah usaha. Tapi kalau misalnya sudah terlewat dibagikan sudah, terus ini jalur ridhonya ya, padahal mampu untuk dikembalikan dulu, dihitung lagi masih bisa. Oh seharusnya ini dapat segini, ternyata dapat segini. Seharusnya ini tidak dapat, ternyata dapat, dan lain sebagainya. Ya, maka dalam urusan waris ini memang benar-benar butuh penelusuran, ditelusuri dulu. Dulu ketika almarhum wafat, ahli warisnya siapa saja, harta beliau berapa, seharusnya pembagiannya seperti apa. Ya, kalau bisa sekarang dibagikan, alhamdulillah. Dan pembagian itu tidak mesti harus jual uangnya dibagikan. Tapi yang namanya pembagian itu masing-masing tahu berapa porsi dari kepemilikannya. Ya, sama kayak di keluarga kami. Ya, rumah itu tidak mungkin kita jual. Ya, tapi masing-masing sudah tahu. Anak perempuan dapat 5 bagian, anak laki-laki dapat 10 bagian. Sekarang tinggal kemudian saya yang tinggal di situ duit yang lain. Ya, duit yang lain, nyusui yang lain. Ya. Karena yang mau tinggal di situ hanya saya saja. Ya. Sedangkan kalau dipotong-potong kan tidak mungkin. Mau oleh sak meteran kabeh. Ya, sak meteran digawe bukan gitu. Ya, nanti kemudian dijual kepada saudara dan usahakan kalau jual sesuatu yang itu jadi warisan dan dempet, usahakan kepada yang lebih dekat dulu. Jangan dijual kepada yang jauh, saudaranya belum ditawarkan. Tawarkan dulu karena dia yang berat. Makanya kemudian yang berhak untuk membeli tanah di satu tempat itu tetangganya yang berhak tuh. Jadi jangan sampai jenengan sudah tawarkan ke orang lain, terus tetangganya ternyata lu sama jual pada aku yo pengen tuh. Nah, haknya tetangga seperti itu. Haknya tetangga dapat tetangga yang baik. Ya, dan salah satu adabnya dalam bertetangga, ketika mau jual rumah tawarkan ke samping kanan kiri dulu, yang paling dekat dulu. Ya, kalau misalnya aku nggak duit sama jual nang mulia, oh ya sudah saya jual secara umum. Nah itu kemudian adabnya dalam bertetangga. Wallahu ta'ala. Ustaz, sebentar, berarti kalau ayah meninggal itu warisan harus segera dibagikan ya? Ini si istri harus ngerti ya? Betul. Jadi harus segera anak-anaknya harus tahu ya Ustaz ya? Insya Allah ada bab lanjutan terkait pembagian waris, bagaimana beberapa kesalahan yang terjadi di Indonesia pada khususnya. Iya kan takutnya sultan ibunya masih hidup gitu. Yang siap. Sudah Ustaz selesai. Mungkin nanti kalau yang ini mau dilanjutkan bisa di luar ya Ustaz ya. Cukup ya. Kami sampaikan ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah berkahi harta yang saat ini kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana
الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bisa ada pertanyaan bisa di luar majelis ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.